Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut, yaitu apa penyebab sakit gigi paling umum. Ya Sobat Sehat, jadi buat Anda yang bertanya di kolom komen, baik itu di Instagram ataupun di YouTube, "Dok, kenapa gigi saya sakit?" Nah, kali ini saya akan buat videonya dan saya akan menjawab pertanyaan Anda. Maaf, saya tidak bisa jawab di kolom komen karena kalau ketik itu terlalu panjang untuk menjelaskan. Karena penyebab gigi sakit bukan cuma satu. Nah, kali ini saya akan bahas beberapa penyebab sakit gigi yang paling umum ya. Nah, yang pertama adalah gigi berlubang. Jadi kalau kita lihat anatomi gigi, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi gigi yang paling atas itu namanya email, lapisan paling atas. Bukan email ya, namanya email atau disebut juga dengan enamel. Lapisan gigi yang paling keras. Nah, kalau itu terjadi lubang atau mungkin masih karies gigi ya, lubang kecil, biasanya belum menimbulkan rasa sakit. Kalau yang terkikis baru enamelnya saja. Karena di sana tidak terdapat saraf. Nah, mungkin keluhan yang dialami oleh pasien atau mereka yang lubang kecil tadi di enamelnya, biasanya sering tersangkut makanan, tapi tidak ada keluhan lain, tidak nyeri. Kemudian lapisan yang kedua yang lebih dalam disebut dengan dentin. Nah, ketika sudah masuk ke lapisan ini, lubangnya, biasanya mereka akan mengalami nyeri ketika terkena rangsangan dari luar. Misalnya, makan makanan yang dingin. Nah, kemudian ketika masuk lagi lubangnya semakin besar, masuk ke bagian ruang pulpa, di sini terdapat banyak saraf-saraf atau kapiler untuk gigi, ya. Biasanya kalau kasusnya sudah seperti ini, mereka akan mengalami nyeri spontan. Jadi tanpa rangsangan dari luar pun tiba-tiba nyeri. Kemudian susah tidur di malam hari, nyeri biasa sampai seharian. Nah, ketika sudah hal ini terjadi, biasa mereka bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana solusinya? Ya, Anda ke dokter gigi supaya dibersihkan, dirawat, lalu ditambal, ya. Jadi jangan main asal cabut sendiri giginya di rumah. Ya, ingat zaman dulu kalau kita nonton film, giginya diikat dengan benang, terus dikaitkan dengan pintu, lalu pintunya ditutup. Jadi jangan lakukan itu, Anda harus ke dokter gigi. Kemudian yang kedua, karena salah menyikat gigi atau cara menyikat gigi yang salah. Banyak orang karena terburu-buru, kemudian pemilihan sikat gigi juga yang terlalu keras, sudah sikat giginya keras, terburu-buru, sikatnya keras lagi. Akhirnya jaringan gusi akan menjadi longgar karena tekanan yang terlalu kuat. Lalu akar giginya akan terekspos. Nah, kalau sudah terekspos, maka akan timbul rasa nyeri atau rasa nyilu pada gigi. Forever Young Real Food hadir untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Dapatkan Forever Young Real Food hanya di boxsehat.com. Kemudian penyebab sakit gigi atau gigi nyilu yang ketiga adalah tumbuhnya gigi. Nah, biasanya kalau yang sudah dewasa, tumbuh gigi bagian belakang, kita tidak tahu kapan tumbuhnya, dan kita tidak tahu apakah ada benihnya atau tidak. Biasanya dilakukan foto ronsen oleh dokter untuk tahu ada benihnya atau tidak, dan tumbuhnya kemana. Biasanya kalau tumbuhnya normal pun, biasa terjadi sakit gigi juga, karena gigi yang tumbuh ini akan menabrak gusi di atasnya, menekan gusi, akhirnya timbul rasa sakit, ada bengkak sedikit di sana. Ataupun yang tumbuhnya miring, atau disebut dengan impaksi. Jadi, gigi yang paling belakang ini yang paling bungsu, dia akan tumbuh, kebanyakan beberapa orang, itu tumbuhnya tidak lurus ke atas, atau yang atas tumbuh lurus ke bawah, dia akan menabrak gigi yang bagian depannya. Nah, kalau sudah seperti ini akan rasanya sangat sakit, gusi mulai bengkak, Anda konsultasilah ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan lihat, kalau bisa dipertahankan, kalau tidak bisa akan dibuka. Akan dilakukan operasi minor atau operasi kecil untuk mengambil giginya yang paling belakang ini. Kalau tumbuhnya menabrak gigi yang depan, ya. Oke, kemudian penyebab sakit gigi yang keempat disebabkan karena infeksi gigi dan gusi, dan biasanya sampai ke akar dan menimbulkan nanah. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya bengkak, merah, sampai kelihatan di pipi juga bengkak, dan nanah ini biasanya akan mencari jalan keluar, makanya sakit sekali. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang harus Anda lakukan? Segera ke dokter gigi. Dan nanti dokter gigi akan membuka jalan untuk agar nanahnya keluar. Biasanya kalau nanahnya sudah keluar, itu nyerinya akan berkurang jauh. Kalau nilainya pertama 100 bisa berkurang jauh lebih dari 50%. Dan pasien biasanya akan lebih lega. Yang bengkaknya juga akan mulai kempes, ya. Jadi biasanya kasus ini terjadi pada mereka yang tidak merawat kebersihan gigi dan mulut.
sampai muncul nanah infeksi. Oke. Kemudian penyebab sakit gigi yang selanjutnya adalah gigi yang patah atau gigi yang tanggal, gigi yang retak. Ini juga bisa sakit gigi. Kemudian juga pasang kawat gigi. Nah, atau orang bilang pasang bracket. Ini juga dapat menyebabkan nyeri pada gigi. Dan biasanya bukan cuma satu, hampir semuanya nyeri karena ditarik. Kalau ini biasanya wajar ya. Oke, itu tadi penyebab sakit gigi yang paling umum. Dan seperti biasa, topik yang saya bikin kali ini, penyakit-penyakit ini bukan untuk mendiagnosa penyakit Anda. Dan buat Anda yang mengalami sakit gigi, saran saya sebaiknya kunjungi dokter gigi. Mungkin sebelum Anda mengunjungi dokter gigi, apa yang bisa saya lakukan di rumah, Dok? Untuk mengurangi peradangan atau infeksinya, Anda bisa kumur dengan air garam. Tapi setelah kumur, Anda harus buang air garamnya. Jadi, Anda bisa ambil air 1 gelas kecil, kemudian masukkan setengah sendok garam. Kemudian larutkan, kemudian Anda kumur-kumur, lalu Anda buang. Ya, kumur-kumur sekitar 30 detik, kemudian Anda buang, lalu segera kontrol ke dokter gigi. Jadi jangan Anda main cabut-cabut sendiri, apalagi diikatkan benang di gigi, kemudian ditempelkan ke pintu, lalu pintunya ditutup. Ya, itu hanya di film ya, jangan lakukan itu. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan buat Anda semua. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.